warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat dan selalu tetap belajar di rumah. Baik, kali ini kita akan masuk pembahasan pada matematika peminatan. Kali ini kita masuk dengan judul sifat-sifat logaritma. Nah, sebelum masuk kepada materinya, ada sebuah pesan dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa jika kamu tidak sanggup dengan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi anak-anak ibu tetap semangat, jangan mengeluh, karena nanti hasilnya akan kita tuai di masa depan. Baik, kita masuk kepada sifat-sifat logaritma. Nah, di sini kita akan membahas apa-apa saja sih sifat-sifat logaritma, di mana nanti sifat-sifat ini akan memudahkan kamu dalam menyelesaikan soal-soal yang terkait logaritma. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa logaritma itu memiliki basis, numerus, dan juga hasil. Nah, jadi sifat yang pertama adalah logaritma A berbasis A. Jadi kalau kalian ketemu numerusnya sama dengan basisnya, maka itu adalah hasilnya 1. Gitu ya. Nah, contohnya bagaimana, Bu? Logaritma 3, basis 3, itu hasilnya adalah 1. Kemudian, logaritma 7, basis 7, karena dia basisnya dan numerusnya sama, maka hasilnya tetap 1. Oke, anak-anak ibu, itu harus diingat yang pertama ya. Kemudian kita masuk ke sifat yang kedua. Apa itu sifat yang kedua? Nah, sifat yang kedua itu adalah logaritma 1 basis A. Jadi kalau ketemu numerusnya 1 dengan basis A, maka dia hasilnya 0. Ya, jadi diingat ya, jika ketemu numerusnya 1 berbasis A ini suatu bilangan ya, maka hasilnya adalah 0. Contohnya, logaritma 1 basis 3. Nah, numerusnya 1 ya. Numerusnya 1, kemudian basisnya 3, maka hasilnya 0. Oke, begitu juga dengan logaritma 1, basisnya 5, maka hasilnya tetap 0. Oke, itu mudah mengingatnya anak-anak. Kemudian kita masuk ke sifat yang ketiga. Nah, di sifat yang ketiga ini, jika kita temui penjumlahan logaritma, jadi ada logaritma B dengan basis A ditambah dengan logaritma C basis A. Nah, ini bisa kita ubah menjadi logaritma B dikali dengan C berbasis A. Gitu ya. Nah, jadi yang tadinya dia penjumlahan bisa kita ubah perkalian, di mana numerusnya yang kita ubah menjadi perkalian ya, dengan basisnya tetap. Jadi harus diingat di sini basisnya tetap. Nah, itu sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga ini bisa kamu lihat contohnya. Di situ ada logaritma 24 basis 2 ditambah logaritma 1/3 basis 2. Nah, lihat, basisnya sama ya, basisnya sama-sama 2. Nah, basisnya sama-sama 2, kemudian kita bisa ubah seperti sifatnya tadi. Maka, numerusnya yang 24 bisa kita kalikan dengan numerus yang C-nya ya, yang sepertiga. Jadi kita bisa ubah menjadi logaritma 24 dikali sepertiga basis 2. Nah, kalau sudah begini kan mudah ya, tinggal kita operasikan yang 24 dikali sepertiga. Nah, 24 dibagi 3 itu hasilnya adalah 8. Nah, ketemulah dia logaritma 8 basis 2. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal mudah saja ya. Maka tinggal kita 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 8. Maka hasilnya 3. Oke, anak-anak ibu, itu sifat yang ketiga. Nah, kita masuk ke sifat yang keempat. Apa itu sifat yang keempat? Nah, kalau tadi sifat yang ketiga itu penjumlahan logaritma, maka sifat yang keempat ini adalah pengurangan logaritma. Nah, jika kita ketemu logaritma B basis A dikurang dengan logaritma C basis A, ingat basisnya masih tetap sama. Nah, maka kita bisa ubah menjadi numerus yang B dan C-nya itu bisa kita ubah jadi dibagi dia ya. Nah, jadi kita ubah menjadi logaritma B
dibagi C basis A. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya itu logaritma 100 basis 5. Nah, kan itu susah tuh kan, logaritma 100 basis 5 itu 5 pangkat berapa sih 100 gitu ya. Nah, dikurang logaritma 4 basis 5. Nah, supaya memudahkan kita menyelesaikannya, maka kita bisa ubah numerusnya itu jadi dibagi. Nah, lihat itu ya. Jadi, kalian bisa lihat di situ ada 100 dengan 4. Maka karena dia pengurangan, kita bisa gunakan sifat 4 ini jadi pembagian. Maka jadi logaritma 100 dibagi 4, basisnya 5. Jadi ketemulah 100 dibagi 4 itu 25. Nah, ketemu 25, jadi logaritma 25 basis 5. Maka kita bisa ketemu jawabannya. Nah, 5 pangkat berapa tuh yang hasilnya 25 gitu ya? Maka kita ketemu jawabannya 5 pangkat 2. Oke, anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi, itu sifat yang keempat. Jadi, mau ketemu yang pengurangan atau nanti misalnya pembagian, itu bisa dibolak-balik ya. Boleh yang pembagian diubah menjadi pengurangan, ataupun pengurangan yang diubah menjadi pembagian. Kita sesuaikan dengan soalnya. Oke, anak-anak ibu, kita masuk ke sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima ini, jika ketemu logaritma B berpangkat N berbasis A. Nah, itu ya. Jadi, kita bisa ubah pangkatnya itu, kita jadi majukan ke depan. Jadi, N dikali logaritma B basis A. Nah, ini dia untuk yang sifat yang kelima. Jadi, ini contohnya gimana nih, Bu? Oke, Ibu punya contoh di sini. Logaritma 2 pangkat 3 basis 2. Nah, jadi karena ketemu di situ ada pangkatnya 3, maka kita bisa pangkatnya itu kita bisa buat ke depan. Jadi 3 dikali logaritma 2 basis 2. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita tahu tuh kan tadi di sifat yang sebelumnya itu bahwa logaritma 2 basis 2 di mana dia numerus sama basisnya sama itu menghasilkan 1. Maka tinggal 3 dikali 1. Kenapa? Karena logaritma 2 basis 2 itu 1. Maka hasilnya 3 kali 1 itu 3. Oke. Nah, itu untuk yang sifat kelima. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan soal-soal yang kalian temui. Nah, kita masuk ke sifat yang keenam ya anak-anak. Apa itu sifat yang keenam? Nah, sifat yang keenam itu adalah jika kita menemukan atau mempunyai logaritma B basis A, kita bisa ubah menjadi pembagian dengan syarat basisnya harus sama ya. Basisnya harus sama, kita ubah menjadi logaritma B. Di sini bisa diubah menjadi logaritma B basis M dan logaritma dibagi logaritma A berbasis M. Nah, gitu ya, kita bisa ubah seperti itu supaya memudahkan kita dalam menjawab soalnya. Oke, anak-anak ibu, contohnya gimana bu? Contohnya adalah logaritma 16 berbasis 4. Nah, logaritma 16 basis 4 ini bisa diubah menjadi logaritma 16 basis 2 dan logaritma 4 basis 2. Nah, yang tadinya basisnya 4 bisa diubah menjadi basis 2 dengan sifat yang keenam ini ya. Dengan sifat yang keenam, kita bisa mengubahnya menjadi basis 2. Ingat ya, basisnya harus sama. Kemudian, numerusnya diletak sebagai pembilang dan basisnya sebagai penyebut. Oke, nah kalau sudah begini, kita bisa operasikan di mana logaritma 16 basis 2 itu hasilnya 4 dan logaritma 4 basis 2 itu hasilnya 2. Maka 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Oke. Nah, kita lanjutkan sifat-sifatnya. Oke. Sifat yang ketujuh. Nah, sifat yang ketujuh ini jika kita temui perkalian logaritma. Nah, perkalian logaritma B basis A dikali logaritma C
basis B dikali logaritma D basis C. Maka hasilnya logaritma D basis A. Nah, apa yang harus diingat? Nah, di sini yang harus diingat adalah jika numerus yang pertama sama dengan basis pengali yang kedua. Nah, begitu seterusnya berkelanjutan sehingga yang diambil adalah basis yang pertama dengan numerus yang terakhir ya. Perkalian logaritma yang terakhir. Oke, nah itu untuk sifat yang ketujuh. Nah, contohnya, oke bisa kita lihat contohnya. Oke, contohnya di sini adalah logaritma 7 basis 2 dikali logaritma 5 basis 7. Nah, lihat ya. Jadi di sini numerus yang pertama sama dengan basis yang kedua ya. Nah, dikali dengan logaritma 16 basis 5. Nah, ini bisa kita ubah menurut sifat 7 menjadi logaritma 16 basis 2. Nah, kalau sudah begini mudah ya. Tinggal 2 pangkat berapa hasilnya 16. Maka ketemu hasilnya 4. Oke. Oke anak-anak ibu, kita lanjutkan kembali untuk ke sifat yang ke-8 ya. Nah, sifat yang ke-8 logaritma B dipangkatkan N. Nah, numerusnya ada pangkatnya ya. Kemudian logaritma B pangkat N berbasis M. Nah, ini bisa kita ubah menjadi N dibagi dengan M, ini ya, N pangkat dari numerus dibagi dengan pangkat dari basis, dikali logaritma B basis A. Nah, ini dia contohnya. Oke, contohnya logaritma 8 basis 4. Nah, basisnya ini 4 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, numerusnya ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, jadi maka pangkat numerus dan pangkat basis bisa kita majukan ke depan ya. Jadi 3/2. Nah, ini pangkat numerusnya, yang 3 pangkat numerus, kemudian yang 2 pangkat basis dikali, nah, dikali dengan logaritma 2 basis 2. Nah, ini yang logaritma 2 basis 2 ini adalah sifat yang di awal tadi ya, akan menghasilkan 1. Maka 3 dibagi 2 dikalikan 1. Karena logaritma 2 basis 2, karena numerus sama basis sama, maka hasilnya 1. Maka hasilnya adalah 3/2. Oke, nah kita lanjutkan ke sifat yang ke-9, di mana suatu konstanta mempunyai pangkat logaritma. Jadi, konstanta A mempunyai pangkatnya itu adalah logaritma B basis A. Nah, kalau dia ketemu yang seperti ini, maka kita langsung bisa menemukan hasilnya adalah B. Hasilnya adalah pangkat dari ini ya, numerus dari pangkatnya. Oke, nah ini soal contohnya yang mudah saja. Jika ada 2 pangkat logaritma 5 basis 2. Nah, maka di sini kita langsung bisa ambil hasilnya adalah 5. Oke, itu ya untuk sifat yang ke-9 agar memudahkan kalian dalam menjawab soal-soal logaritma ke depannya. Oke, kita masuk ke sifat yang ke-10. Nah, sifat yang ke-10, jika ada logaritma B basis A, ini bisa kita ubah menjadi ini ya, seper logaritma A basis B. Oke, yang tadinya B-nya itu adalah numerus dan A-nya adalah basis. Nah, bisa berubah menjadi A-nya yang numerus, B-nya yang basis. Dengan cara kita 1 per logaritma A basis B itu ya. Jadi contohnya bagaimana? Contohnya ini kita lihat ada logaritma 2 basis 16. Nah, ini supaya mudah. Nah, ini kan dia basisnya 16 ya.
numerusnya 2. Jadi 16 pangkat berapa sih supaya 2 gitu ya. Nah, karena sulit kita menemukannya, maka kita lihat, wah tapi ini sepertinya 2, kalau basisnya 2 dan numerusnya 16, maka ketemu hasilnya. Maka kita ubahlah dia menjadi seper, supaya berubah numerus menjadi basis. Nah, maka ketemulah dia 1 per log 16 basis 2. Nah, kalau sudah seperti ini kan mudah nih. Jadi 1 per logaritma 16 basis 2. Maka 2 pangkat berapa sih hasilnya? 16. Maka ketemu dia 1 per 4. Karena logaritma 16 basis 2 itu hasilnya 4. Oke, kita lanjut ke sifat yang terakhir. Nah, sifat yang terakhir itu adalah, oke, bisa lihat ini. Nah, itu dia sifat kita yang terakhir. Jika ketemu logaritma B dibagi C basis A, maka itu bisa menjadi sama dengan logaritma C per B. Lihat ya, pembilang dan penyebutnya yang berubah di sini. C per B, logaritma C per B basis A. Tapi kita tambahkan tanda minus. Oke, sekian anak ibu. Itu contohnya, kita bisa lihat. Nah, contohnya adalah logaritma 500 basis 25 dikurang, kita lihat. Ini tadi soalnya, maka kita jawab. Yang ini tadi, kita bisa ubah menjadi, ini kan pengurangan nih. Nah, kita bisa ubah menjadi pembagian ya, menurut sifat sebelumnya. Maka kita peroleh logaritma 500 dibagi 100, karena 10 pangkat 2 itu 100 ya, basis 25. Maka ketemulah dia logaritma 5 basis 25. Nah, 25 itu bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Nah, yang 5 ini sama dengan 5 pangkat 1. Nah, menurut sifat yang sebelumnya sudah kita pelajari, maka ini pangkatnya bisa maju ke depan ya. Oke, kita buat pangkatnya menjadi 1 per 2 dikali 5 log 5. 5 log 5 ini adalah 1. Maka 1 per 2 dikali 1 hasilnya 1 per 2 atau setengah. Oke anak-anak ibu, inilah untuk bahasan kita tentang sifat-sifat logaritma. Semoga anak-anak ibu semua bisa memahaminya agar nanti dalam menjawab soal-soal logaritma ke depannya bisa lebih baik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.